Shalom, selamat berjumpa lagi melalui Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 7 November 2020. Pembacaan kita pada saat ini dari Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami sebagai orang-orang percaya kepadamu akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi bahagian hidup kami, nyata melalui seluruh sikap tingkah laku dan perbuatan kami. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini dalam satu tema, yaitu waspadalah. Matangkin komi. Waspada adalah sikap mawas diri
menghadapi situasi yang mengancam. Entah karena serangan musuh, ataupun karena bencana alam, serta karena wabah penyakit. Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman menggambarkan situasi yang akan dihadapi oleh murid-muridnya dengan munculnya nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang dengan mengatasnamakan Mesias. Deru perang akan terdengar di mana-mana, serta penyiksaan akan terjadi. Kedurhakaan akan merajalela, serta kasih akan semakin dingin. Kedatangan Anak Manusia pasti terjadi meski harinya tidak bisa dipastikan oleh manusia. Yesus memproklamasikan permulaan penderitaan zaman baru yang ditandai dengan keruntuhan bait suci, ayat 1 dan 2. Penyesatan atas nama Mesias, ayat 4 dan ayat 5. Kabar tentang perang, ayat 6. Kelaparan, ayat 7. Pengikut Kristus akan dibunuh, ayat 9. Banyak orang akan menjadi murtad dan saling membenci, ayat 10. Muncul nabi palsu, ayat 11. Dan kasih setiap orang menjadi dingin, ayat 12. Keruntuhan bait suci merupakan gambaran dalam sejarah akan kedahsyatan akhir zaman. Waspada adalah sikap berjaga dan hati-hati dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak hanya waspada terhadap copet, perampok, atau pencuri, dan mengantisipasinya dengan berbagai cara agar harta benda kita tidak beralih tangan tanpa kita ketahui. Yang paling penting adalah selalu waspada agar pola hidup dan pola pikir selalu siap sedia terhadap kedatangan Anak Manusia yang harus menjadi pusat perhatian kita saat kita berkarya menjalani hidup sehari-hari. Waspadalah sambil menantikan kedatangan Kristus dengan cara melakukan segala kehendak-Nya. Tuhan bersamamu. Amin. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyegarkan kami, menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu, yang mengajarkan kami untuk selalu waspada di dalam seluruh segi kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami untuk sungguh-sungguh dapat memberlakukan firman-Mu ini. Bapa dalam surga, peliharakanlah kami, seluruh keberadaan kami saat ini, bahkan di waktu di masa yang akan datang. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.